Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran ke-10, pelajaran terakhir dari pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam terjemahan bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihimus salatu wassalam sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rasul." Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah Subhanahu wa taala sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang mengatakan bahwasanya Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama adalah firman Allah, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Quran surat An-Nisa ayat 163. Jadi setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka dari Nuh alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan sembahlah Allah. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba agar mengingkari taghut dan hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "At-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Wa at-tawaghid katsirah wa ru'usuhum khamsah. Iblis la'natullah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'a an-nasa ila 'ibadati nafsihi wa man itta'a syai'an min 'ilmil ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah." Jadi taghut adalah setiap yang disembah, setiap yang diikuti dan ditaati tapi secara melampaui batas oleh hamba-hamba Allah. Dari taghut ini ada banyak dan ketuanya itu ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Kemudian seorang yang ridho untuk disembah. Yang ketiga, seorang yang mengajak manusia agar menyembahnya. Yang keempat, seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan yang kelima, seorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Inilah makna la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad. Pangkal segala urusan adalah Islam. Pondasinya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Inilah pelajaran ke-10 akhir dari pembacaan kitab Al-Usul
الثلاثة. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.